Selamat datang di channel Gali Lagi. Video kali ini kita akan membuat laporan penjualan berdasarkan fiscal year. Secara default, Microsoft Excel akan menggunakan fiscal year dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Bagaimana kalau kita melakukan custom fiscal year, misalkan periodenya dimulai dari April sampai dengan Maret. Adapun tabel datanya adalah seperti ini, dan kita akan membuat pivot table-nya. Klik Insert, Pivot Table, New Worksheet, oke. Kita masukkan datanya. Order date di rows, quarter kita buang dulu, dan kemudian kita masukkan total sales. Kita expand datanya, lalu kita ubah format numbernya. Terlihat data di pivot table fiscal year-nya dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Bagaimana kalau kita melakukan custom fiscal year, misalkan dari bulan April sampai dengan Maret, atau mungkin dari bulan Juli sampai dengan Juni, dan seterusnya, maka kita harus menambahkan kolom dummy di data tabel kita. Masuk lagi ke data tabel. Di sini kita tambahkan dua kolom. Ke kanan, insert. Masukkan di sini full year atau FY, dan di sini adalah month. Seperti ini saja. Dan kita buat tabel dummy-nya. Kebetulan saya sudah membuatnya. Ke kanan, unhide. Di sini misalkan month start-nya adalah 9. Kita misalkan ganti menjadi 4. Dan kita buat name manager-nya untuk month start-nya ini. Kita masukkan di sini saja. Month start. Tekan enter. Lalu kita gunakan month start ini untuk menentukan tahunnya. Kita buat rumusnya di sini sama dengan year. Untuk order date ditambah dengan if month order date tutup lebih besar dari month start yang tadi kita buat manajernya minus 1, maka 0 jika tidak, minus 1. Turun tutup, tekan enter, lalu kita ubah formatnya. Kemudian untuk menghitung month, kita gunakan rumus text, yaitu month order date kali 28. Kemudian formatnya adalah MMM. Maka akan didapat nama bulannya adalah Januari sampai dengan seterusnya. Dan misalkan di sini saya ganti, taruhlah di bulan Juli 7, maka kita lihat periode fiskalnya dari bulan Juli sampai dengan Juni. Adapun rumus yang ada di sini, untuk baris yang pertama adalah month start, dan baris kedua adalah ini rumusnya. Ini hanya sambil lalu saja karena kita fokus untuk cara merubah fiscal year. Kemudian dari data ini kita copy ke bawah. Dan untuk rumus ini sama seperti rumus yang ada di sini, sudah dijelaskan juga di video terpisah. Fiscal period secara normal adalah dimulai dari Januari sampai dengan Desember, dan di sini saya sudah membuat customnya karena di sini adalah 7, maka periodnya dari Juli sampai Juni. Kita namakan saja sel ini menjadi period. Enter. Kemudian untuk yang ini adalah period custom. Enter. Dari data ini kita akan buat pivot table-nya lagi. Insert. From table range. Kita masuk ke existing worksheet karena mau kita bandingkan dengan data sebelumnya. Misalkan ada di sini. Oke. Dan kita refresh. Dan di sini sudah terbentuk ada full year sama month. Kita masukkan datanya full year sama month. Kemudian total sales. Kita buat formatnya. Oke. Maka data fiscal year pun sudah dibuat sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau kita lihat di sini tadi, data fiscal year-nya adalah dimulai dari Juli sampai dengan Juni. Kita tambahkan saja di sini. Untuk data ini sama dengan period custom. Untuk lebih jelas, di sini adalah period. Data ini masih belum siap. Kenapa? Karena di sini untuk bulan ini masih disortir sesuai dengan bulan yang ada di default Microsoft Excel. Jadi kita harus membuat custom sort list sendiri. Masuk lagi ke data. Kita lakukan copy dulu. Ditaruh di sini. Copy value. Lalu data ini kita masukkan ke dalam custom list. Masuk ke file. Option. Kemudian advanced.
masuk ke edit custom list. Di sini sudah diblok, kemudian lakukan import, kemudian oke. Baru kita masuk lagi ke data yang sudah kita buat, yaitu ini. Kita klik kanan, kemudian sort, more sort option, lalu kita pilih ascending atau Z, kemudian oke. Untuk membuktikan apakah ini sudah benar atau belum, kalau kita lihat di sini tahun 2021 dengan default pivot table yaitu Januari sampai Desember, maka Januari sampai dengan bulan Juni adalah ini. Sementara ini harusnya kalau misalnya kita memakai custom fiscal year yaitu dari Juli sampai dengan Juni, data ini harusnya masuk ke dalam periode sebelumnya. Dengan kata lain masuk ke dalam periode 2020. Dan ketika kita lihat di sini, datanya pun sudah masuk ke dalam periode 2020. Kita bandingkan datanya, ini sudah sama. Sementara untuk bulan Juli sampai dengan Juni, data ini akan masuk ke dalam periode 2021.